M. Kodari kembali menskakmat Pak Hasto, Sekjen PDIP, yang mengatakan bahwa suara Ganjar itu dikunci sampai 17%, nggak mungkin lebih. Itu algoritma yang bekerja, bukan real suara rakyat. Itu namanya ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, akhirnya kayak gitu, psikologinya terganggu. Kita coba cek nih. Mas Hasto Kristianto bilang, kami banyak bertemu dengan pakar IT yang menemukan persoalan yang sangat fundamental. Iya. Misalnya dimasukkan suatu algoritma untuk ngelok perolehan Ganjar itu hanya maksimum 17%. Nah. Iya. Ya itu kan imajinasi lagi. Imajinasi, sebetulnya bukan imajinasi ya, menurut saya sih ilusi. Masa Mas Hasto dokter level Mas Hasto pertahanan, masa imajinasi itu gimana? Saya juga heran di Sekjen partai ruling party. Jadi ada dua penjelasan sih begini. Kalau penjelasan psikologi ya, orang mau pendidikannya apapun, ketika antara harapan dengan realita itu tidak ketemu, harapan dan realita tidak ketemu, itu reaksinya bisa sangat beragam loh. Reaksi yang generiknya adalah penyangkalan. Semua pasti menyangkal, mau pendidikan apapun juga, kalau harapan dengan realita nggak sama. Tapi ada juga yang setelah penyangkalan itu kemudian akhirnya come to terms, istilahnya kan gitu kan, akhirnya bisa menerima gitu. Jadi acceptance, dia akan pasrah. Tetapi ada juga yang terus denial, terus menyangkal itu. Termasuk juga misalnya marah-marah, misalnya gitu. Kan saya udah ngalamin juga yang marah-marah dengan harapan dengan realita yang nggak ketemu itu kan gitu. Ada teman saya itu inisial RH di kolom komentar silakan. Marah-marah sama saya dia. Sama-sama Palembang Connection. Kira-kira begitu. Psikologi dulu ya, psikologi dulu. Ini nyambung dengan dirty vote nih, bahwa ada kecurangan psikologi dulu. Jadi kalau dalam psikologi itu, kalau orang itu bahkan antara harapan dengan kenyataannya betul-betul nggak bisa dia sambungkan, dia putus hubungan dengan realitas. Nah itu ya fenomena yang oleh masyarakat disebut sebagai titik-titik itu. Silakan kolom komentar itu. Bisa putus orang tuh antara realita. Nah alternatif yang lain sebetulnya putus dengan realita juga, menciptakan realitanya dia sendiri. Itu dia sebut sebagai ilusi atau halusinasi. Itu dia menciptakan realitanya sendiri. Yang jelas itu kan nggak mungkin sesungguhnya. Karena apa? Pertama, semua penghitungan suara diawasi. Di TPS ada saksi partai, saksi presiden, masyarakat, ya kan? Kemudian yang kedua, ya semua penghitungan ini kan dasarnya adalah formulir C1 hasil yang berjenjang dari TPS, kecamatan, kabupaten, kemudian provinsi gitu. Dan bagaimana mau mengintersep soal algoritma ini? Misalnya pada hari ini, menurut saya per hari ini argumentasi itu sudah terbantah dengan sangat-sangat jelas. Karena kan sekitar berapa, 12 atau 17 provinsi itu sudah menyelesaikan rekapitulasi provinsi. Saya udah lihat angka-angkanya loh. Itu mirip loh dengan hasil quick count. Mirip dengan hasil. Itu artinya quick count ini memang sedemikian akuratnya, sedemikian tepatnya, sehingga akhirnya real count-nya betul-betul mencerminkan. Kita nggak ngomong nasional ya, kita ngomong sampai ke level provinsi. Bukan hanya provinsi-provinsi besar yang notabene sampelnya besar, tetapi provinsi-provinsi kecil pun juga cukup akurat tuh quick count per provinsi itu gitu. Jadi ya Mas Hasto juga yang nomor 3 menurut saya tentunya sudah sangat berpengalaman ya sebagai sekjen partai besar, mengajukan calon di pemilu legislatif, pemilu presiden, dan di pilkada. Di pilkada kan quick count terbukti hasilnya. Nah kenapa sekarang tiba-tiba lalu ada argumentasi soal IT-nya di intercept gitu. Saya dengar juga dari orang yang ngerti IT katanya nggak mudah juga kita misalnya masukkan satu algoritma dalam sebuah sistem, karena seluruh sistem itu akan berubah secara keseluruhan. Nggak bisa misalnya ini satu sistem ya, satu algoritma gitu di intercept lalu kemudian yang berubah cuma satu segmen aja, enggak, yang lain juga akan ikut berubah gitu. Jadi intinya sih menurut saya argumentasi itu sangat mudah dipatahkan lah gitu. Itu lebih kepada tadi berhadapan dengan realita, orang ya ketika harapan dengan kenyataan itu berbenturan, dia harus merekonsiliasikan itu dengan cara apa? Menerima bahwa realita tidak sesuai dengan kenyataan, atau ya menciptakan realitanya sendiri. Itu satu. Yang kedua bisa juga analisanya politik. Itu psikologis ya? Psikologis. Ya. Ini S1 nih. S1 saya psikologi. Sekarang yang politiknya yang S2 sama S3 gitu. Bahwa sebetulnya beliau ini sedang
mencari atau sedang membangun membangun justifikasi terhadap kekalahan yang ada gitu. Iya kan? Bisa karena untuk justifikasi diri sendiri, bisa juga karena mungkin nggak enak dengan Ibu Mega gitu kan. Karena sudah terlanjur membangun Di wawancara di Tempo itu, di situ beliau mengatakan, kami per tanggal 18 Desember per Desember itu, saya lupa tanggalnya. Karena tadi bacanya cepat-cepat aja. Tempo terbaru. Tempo terbaru. Oh, belum itu. baca. Kalau yang penasaran silakan baca dengan wawancara dengan Mas Hasto. Di situ dikatakan itu sudah mendekati itu gitu loh. Nah, saya ingat dengan Mas Andi Wijayanto yang mengeluarkan hasil riset ya. Saya sebut riset bukan survei. Di situ risetnya mereka teman Andi Wijayanto dan kawan-kawan itu menunjukkan bahwa Prabowo Gibran 41, kemudian Ganjar Mahfud 37, Anies Muhaimin saya lupa 21 apa 24 gitu. Jadi intinya jauh selisihnya. Nah, waktu itu kan tuh mengejutkan saya juga. Kebetulan aja jadi Mas Andi itu nggak saya tantang karena teman baik sih, orangnya baik sih. Kalau EF saya tantang, Ahok juga saya tantang. Kalau Andi saya nggak tantang taruhan, nggak, karena baik banget orangnya sih. Gitu. Mas Hasto nggak ditantang? Cuman, Mas Hasto nggak juga karena baik juga. Nah, waktu itu sebetulnya secara metodologi itu saya belum pernah ketemu tuh di kampus dimanapun. Bagaimana data survei konvensional digabungkan dengan FGD di 31 kota, lalu katanya ditriangulasi atau dikombinasikan dengan analisis media sosial. Istilahnya tuh prediktif apa gitu. Tapi kayaknya saya baca itu analisis media sosial. Itu betul-betul nggak pernah terbayang buat saya FGD itu bisa diangkakan jadi persentase kayak survei gitu. Jadi ceritanya ini survei konvensional itu mau ditandingkan dengan riset triangulasi gitu, riset terkini lah. Yang lebih komprehensif ya. Mungkin barangkali begitu, atau mencari cara supaya angkanya agak-agak dekat. Jadi mungkin ini temuan baru dalam psikologi bahwa kalau harapan dengan kenyataan tidak sesuai itu menciptakan metodologi baru. Oke. Enak betul ya. Tertawanya Kodar itu enak betul. Terus sekali lagi memang tidak nyambung sih. Bukan tidak nyambung, mungkin kurang tepat. Bila FGD, fokus grup diskusi, kita tahu sama-sama kan Anies punya desak Anies, Pak Mahfud kan punya tabrak prop. Nah itu, masa yang datang itu dijadikan sebagai variabel bahwa mereka akan milih semua. Ternyata enggak. Dan memang ini bagi saya sangat rancu sekali. Bila orang yang datang ke tempat diskusi atau ke acara kampanye lalu dijadikan sebagai patokan bahwa itu akan pilih. Enggak. Orang itu macam-macam motifnya ketika datang. Ada mungkin yang datang itu karena menggemari, lalu kemudian akan memilih. Ada yang datang itu karena ingin lihat aja. Ada yang datang itu karena ramenya saja. Ada yang datang itu karena ingin selfie-nya saja. Banyak macam-macam orang itu datang. Ke acara tabrak prop mungkin, ke acara desak Anies mungkin, ke acara kampanye-kampanye akbar. Kan kita juga bisa gampang menemukan dulu ketika acara 03 lalu di sana yang teriak pendukung Prabowo Subianto kan ada kan, Cak Lontong sampai ngamuk gitu kan, Ibu Puan sampai marah-marah di atas panggung itu kan. Nah itu, bila acara-acara seperti itu dijadikan patokan bahwa masyarakat yang datang akan milih, ini gampang sekali itu dibatalkan sebenarnya. Ini ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, akhirnya kayak gini, menciptakan teori baru. Teori baru. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serius, siang-siang bikin konten nggak fokus nggak fokus ke sini, fokusnya ke sini, gila. Lah, yang penting ada aja yang saya share kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.